Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat selalu, dan salam ekspor. Kembali lagi di Export Expert Talk, sebuah podcast bincang santai mengenai ekspor yang hadir tiap hari Sabtu pagi jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. Acara ini bertujuan untuk memberikan informasi dan utamanya motivasi kepada kita semua bahwa ekspor itu mudah, ekspor itu harus. Nah, kali ini episode yang spesial karena kali ini kita live kehadiran langsung narasumbernya, bertemu secara langsung. Jadi kali ini kita kehadiran Bapak Handito, Kepala Sekolah Ekspor yang hadir tepat di hadapan saya, di ruangan saya. Selamat pagi Pak Handito, apa kabar? Selamat pagi Pak Haris, Pak Adak di Canberra. Siap. Ini terima kasih, alhamdulillah suatu kehormatan bagi kami kehadiran Bapak di ruangan ini, Pak, di Canberra, di Australia. Dan sebagai informasi juga, Export Talk ini podcast kami yang sudah kami bangun sejak 2 tahun belakangan ini. Jadi Bapak ini narasumber di episode yang ke-95. Keren. Jadi alhamdulillah kami selama 95 minggu setiap hari Sabtu tidak pernah putus, Pak. Tayang di TV Desa dan juga di channel kami Export Indonesia. Jadi kenapa kami angkat juga kerjasama dengan TV Desa? Karena kami ingin membawa virus ekspor itu tidak hanya ke level orang-orang perkotaan, orang-orang yang mungkin terpelajar, yang punya pengalaman, tapi ke seluruh lapisan masyarakat termasuk di pedesaan. Nah, kali ini kami suatu kehormatan kehadiran Bapak di sini yang selama ini saya bertemunya melalui Zoom, Pak. Jadi walaupun ini kita juga broadcast juga melalui Zoom dan YouTube, tetapi secara personal saya bisa langsung silaturahmi dengan Bapak. Ya, ini kehormatan juga buat saya ini. Siap. Mengunjungi Pak Atas Perdagangan RI di Canberra di kantornya. Jadi mohon maaf kalau kantor kami masih sedikit berantakan karena kami baru 2 bulan di sini. Jadi masih ada beberapa yang harus kami rapikan ya mungkin ya. Tapi dengan kehadiran Bapak tentunya mungkin bisa kasih masukan. Ini kira-kira cocoknya piye lah bahasanya kan kayak gitu ya. Jadi seperti kata pepatah Pak, silaturahmi itu kan membuka pintu rezeki yang lebih luas. Maka kami harap dengan kehadiran Bapak di sini membuka pintu rezeki kita bersama dan tidak hanya kita saja nih, tetapi juga untuk pemirsa, pelajar atau mahasiswa di sekolah ekspor pun bisa mendapatkan manfaat dari dialog kita. Karena tema dialog kita kali ini atau podcast kita adalah dialog ekspor bersama Kepala Sekolah Ekspor. Gitu. Terima kasih atas undangannya. Dan ini suasana ini Canberra ini buat teman-teman sekalian enak nih. Kalau buat orang Indonesia ini cocok banget. Musim panas tapi dingin. Musim panas tapi dingin. Siap. Oke, mungkin kita ngobrol-ngobrol santai, Pak Handito, karena kan tujuannya ini seperti kami sampaikan untuk memberikan informasi dan motivasi terkait ekspor. Saya juga pengen tahu program-program sekolah ekspor itu seperti apa. Mungkin bagi yang belum kenal, Bapak bisa menjelaskan Bapak siapa, kemudian apa itu sekolah ekspor, dan apabila ingin bergabung, apakah masih memungkinkan dan bagaimana cara gabungnya, Pak Handito? Ya Pak, namanya juga sekolah ekspor. Itu kan tempat untuk belajar ekspor. Nah, kalau sudah bicara ekspor ya bapaknya kan mestinya Kementerian Perdagangan kan gitu ya. Karena di bawah Kementerian Perdagangan ada Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional dan beberapa Direktorat Jenderal yang lain yang terkait dengan ekspor. Nah, sekolah ekspor didirikan sebenarnya operasionalnya sudah sejak 2016, tetapi diresmikan baru tanggal 19 Agustus 2020. Baru pandemi ya, waktu pandemi ya. Zaman pandemi. Karena zaman pandemi kemudian kita melihat harus ada sesuatu yang beda dan kemudian waktu itu setelah melalui serial webinar bersama Direktorat Jenderal Amerop Kemlu, kemudian lahirlah sekolah ekspor. Waktu itu soft launchingnya oleh Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional, kemudian launchingnya tanggal 19 Agustus 2020 itu oleh Menteri Koperasi UKM, Pak Retjen Mas Duki, dan kemudian dengan Menteri Perdagangan yang tiba-tiba sudah dipanggil Presiden sehingga diwakili oleh
Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional kembali Makassar waktu itu. Nah, sejak itu kemudian sekolah ekspor langsung beroperasi secara formal, meskipun sebelumnya sudah beroperasi. Dan pesertanya siapa? Pesertanya bisa usaha kecil, menengah, bisa perusahaan besar, BUMN, tetapi juga sekarang ini banyak juga menjadi tempat belajar buat calon eksportir, calon pengusaha bahkan, yaitu dari perguruan tinggi. Contoh sekarang belajar hampir 500 orang mahasiswa program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka dari 150 perguruan tinggi seluruh Indonesia. Nah itu ini ada dari seluruh Indonesia, belajar 1 semester full. Nah, ekspor ini sudah angkatan ketiga, jadi sudah lebih dari 1.700 orang yang sudah belajar dari mahasiswa saja. Terus setelah itu ada dosen. Nah, dosen sudah lebih dari 2.000 orang dosen yang sudah belajar di sekolah ekspor, dan dosen ini kemudian menyebarluaskan lagi ilmu ekspornya ke sana kemari. Jadi sekolah ekspor ini ya kayak sekolah rakyat gitu yang mau belajar ekspor. Nah, nanti kalau udah mau jadi eksportir gimana? Nyarinya ya Pak perdagangan, PBC, itulah. Siap. Itu tugas kami, Pak Andito, Pak Kepala Sekolah lah, kami sebut seperti itu ya. Tapi kita ingin tahu, sekolah ekspor itu ada bentuk fisiknya nggak, Pak? Apakah ini bentuk sekolahan, atau tadi Bapak bilang program studi, atau apa nih, Pak Andito? Ya, kami punya 3 kampus sekolah ekspor itu, ada kalau di Jakarta di Belesa Permata Hijau, ada di Karawaci, ada 2, dan sebenarnya juga punya kantor di Smexco juga, gitu ya. Tapi dari 3 kelas itu kita bikin pertemuan yang sifatnya luring, yang tapi zaman sekarang kan zamannya hybrid gitu ya. Jadi kalau luring doang, kalau offline seringkali ada keterbatasan. Jadi kami bikin juga yang sifatnya online, dan sebagian besar karena pas lahirnya pas pandemi, pembelajaran lewat online ya, meskipun sekarang sudah makin banyak yang offline ya, gitu. Ada juga kelas yang kita adakan di hotel, di gedung-gedung tertentu. Contoh lah, awal Desember barusan kami ditugasikan dulu untuk memberi pelatihan ekspor buat teman-teman mahasiswa dan UKM dari Timor Leste. Jadi kami ke Dili sana, ajari mereka ekspor. Ya, nanti kalau ekspor kemana? Saya bilang ekspornya ke Indonesia aja. Gitu. Soalnya ngasih jomplang itu ekspor impor kita itu dengan Timor Leste kan. Jadi ya nggak apa-apa lah, kita membantu Timor Leste. Nanti dari kalau mereka ekspor ke kita, ya kita ekspor lagi tempat lain gitu. Siap. Oke, menarik. Jadi masih memungkinkan mendaftar, Pak, ini kalau pertanyaannya seperti itu? Sangat mungkin. Dan sebenarnya banyak sekali pelaku usaha yang ada di banyak daerah, termasuk di desa-desa ini kan ada di desa juga ya, betul. yang punya potensial. Karena gini, kalau kami jauh di sekolah ekspor itu mendefinisikan eksportir itu secara ya boleh dikatakan secara komprehensif gitu. Boleh yang eksportir pedagang gitu, yang memang punya barang, atau yang eksportir produsen yang punya barang dan sekaligus eksportir. Tapi juga kita juga menyebutnya juga eksportir juga yang menyiapkan barang kan gitu. Ada yang kalanya yang menyiapkan barang, wah saya eksportir nggak ya? Ya kan nggak apa-apa, kita kasih label eksportir kan gitu kan. Sehingga banyak teman-teman yang kemudian orientasi bisnisnya memproduksi barang-barang yang untuk ekspor. Nah, ini kita kasih kesempatan mereka juga disebut eksportir, karena pada dasarnya nanti kalau sudah produknya sudah cocok di pasar internasional, kan pasti lebih mudah masuk di pasar internasional kan gitu. Ini pengalaman Pak Hari sendiri kan. Siap. Betul. Oke. Jadi intinya kenapa juga kami tayangkan ini di TV Desa, kita ingin berarti sepakat ya Pak Andito ya, virus ekspor tuh menyebar luas ke seluruh Indonesia ya. Jadi semuanya bisa mempunyai kesempatan untuk melakukan ekspor tentunya. Mungkin ada gambaran sekolahnya seperti apa, materinya apa yang bisa di-share ke kita nih Pak. Jadi tadi kan kami sampaikan ini tayang di TV Desa. TV Desa itu juga tidak hanya di YouTube, jadi bisa ditonton juga lewat satelit Pak Andito.
secara YouTube ada channel subscribers TV Desa ada sekitar 42.000. Kemudian di channel kami di YouTube Export Indonesia sekitar 8.400-an lah sekarang. Belum banyak sih gitu. Tapi kita ingin bersama-sama menyebarluaskan virus ekspor tersebut. Nah, kalau memang ada materi-materi yang bisa di-share ke kami supaya biar ada gambaran, terus nanti kalau kontaknya kemana nih? Ke sekolah ekspor nih gitu. Ya, jadi kalau kontaknya itu kami punya website namanya www.sekolahekspor.com. Tapi pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. www.sekolahekspor.com gitu. Nah, kemudian kalau tentang apa sih yang kami bisa bantu teman-teman. Nanti saya minta dari sekretariat sekolah ekspor coba ya share screen gitu ya. Ada namanya 7 and 1 Arrows of Digital Export. Nanti ada framework yang ditayangin dari sekretariat. Sambil nunggu saya mau jelasin dulu. Jadi sebenarnya begini, kalau kita bicara jadi eksportir itu kan memang nggak boleh instan gitu ya, nggak boleh ujuk-ujuk. Mak betunduk gitu nggak bisa ya Pak ya? Betunduk. Banyaknya begitu. Gitu. Jadi kan harus disiapkan gitu dengan baik. Jadi kalau pakai 7 and 1 Arrows of Digital Exporter itu kita mulai dengan istilah kita itu business recognition. Business recognition itu kita kalau mau perang ya harus belajar dulu lah medan perangnya kayak apa kan gitu kan, biar potensi pasarnya, biar aturan-aturannya di sana, biar kompetisinya, lihat ya macam-macam yang terkait. Saya rasa peraturan kan juga nggak hanya di luar negeri, di dalam negeri juga ada aturan-aturannya kan gitu. Nah, setelah kita memahami itu, kita lihat tren pasarnya, gitu. Maka langkah kedua nanti adalah kita membuat ekspor bisnis planningnya gitu, rencana bisnis ekspornya. Kalau rencana bisnis ekspor itu kita mulai dengan kita menetapkan sasaran, kemudian cara mencapai sasaran. Menetapkan sasaran itu juga nanti akan dikaitkan dengan mau kemana, negara tujuannya, produknya apa, bagaimana caranya. Nah, ketika ngomong caranya ini, banyak teman-teman yang kemudian perlu kita bantu. Ada yang pakai produk sendiri, ada yang pakai produknya teman-teman, tapi teman-temannya gitu ya. Tapi ini kan semuanya harus dengan standar-standar yang baik gitu. Nah, dari situ kemudian kita mengembangkan produk dan kemudian melakukan digital marketing dan dengan business matching, kemudian ada financing dan payment, kemudian ada pengiriman barang dan dokumentasi, dan terus kemudian kita perbaiki itu. Jadi pada dasarnya sebenarnya kalau kita bicara ekspor itu kita bicara tentang sesuatu yang utuh komprehensif begitu, tetapi memang harus ada langkah memulainya. Ini susah amat gitu ya, enggak sebenarnya itu kan kalau kita nggak menyiapkan diri nanti malah jeblos ke sana kemari. Saya rasa pengalaman Pak Haris sendiri ngurusi banyak teman-teman eksportir kan pasti ada yang kejeblos. Betul. Nah, kita ingin yang kejeblos berkurang, nggak mungkin sih nol gitu ya, karena namanya bisnis pasti ada resikonya kan gitu. Kalau tidur aja ada resiko kejatuhan gitu, kejatuhan barang dari atap gitu. Nah, ekspor juga sama, tapi kita kurangi resikonya gitu. Itu kira-kira. Nah, modul-modul tadi itu bisa diikuti lengkap gitu, bisa juga pretelan-pretelannya gitu loh. Nah, tergantung kita, kalau kita menjadi eksportir yang orientasinya produksinya, kita ikutin yang modul hanya pengembangan produk ekspor aja, biar nggak kesuwen belajar yang kalau semuanya mau dipelajari rampung-rampung. Itu teman-teman mahasiswa ini sekarang ada yang ikut juga, itu ikut 1 semester penuh itu. Pagi, siang, malam ikut belajar selama 1 semester. Nah, itu karena 1 semester full belajar ekspor. Tapi kan nggak semua pelaku usaha punya waktu ya. Betul. Jadi tetap dasar itu, pondasi itu penting ya Pak Handito. Tetapi kita juga bisa persingkat dengan tadi materi yang komprehensif, terus kemudian hubungan dengan nyata, ini tidak hanya teori juga tapi praktek. Jadi Pak Handito ke sini itu melihat prakteknya seperti apa. Jadi beliau ini ke sini terus melihat
Adak ini kerjaannya apa sih seperti itu. Jadi aku tadi lihat begitu sampai sini, aku lihat ini. Ada jahe merah gula aren, kan? Ya sebenarnya sekarang kalau di desa-desa banyak yang produksi jahe merah gula aren kan gitu ya. Nah ini kan contohnya nih, ini mungkin ya. Nah ini jahe merah gula aren. Jadi produk-produk seperti ini contoh produk-produk yang ini kan sudah sampai di Canberra nih, bisa masuk di pasar ekspor. Saya kemarin keluyuran ke ini Pak Aris, ke belusukan ya Pak ya. Belusukan ya. Keluyur. Belusukan ke toko-toko Indonesia di Sydney. Dulu Pak Aris pernah tugas di sana ya. Betul. Di daerah apa itu? Kingsford ya. Kemarin ada 2 toko yang aku masukin di situ, Kingsford sama satu lagi White Lotus. Ya. Aku masuk ke dua-duanya gitu lah. Produk-produk Indonesia kayak begini banyak kan di situ kan gitu. Nah, kemarin ada yang ini aku mau beli tapi nggak enak, bukan nggak enak, bisa bawanya itu loh, apa namanya, jengkol ya kan. Jengkol aja masuk di Australia kan gitu ya. Nah tapi ya jengkolnya di frozen ya gitu, masuk ke sana. Nah, jadi ini produk-produk yang bisa dari desa pun bisa. Oke, betul. Jadi intinya semua produk itu bisa kita kirimkan asal sesuai dengan standar di luar negeri, sesuai dengan persyaratan-persyaratan. Kalau kita masuk ke Australia ya tentunya persyaratan di Australia. Nah, kita akan ngobrol lebih lanjut lagi dengan Bapak Kepala Sekolah Ekspor kita ini, tapi kita lihat dulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. sejak pertama kali mengudara melalui stasiun televisi BBC tahun 1929, televisi memiliki pengaruh yang besar bagi penduduk dunia. PBB menyelenggarakan Forum Televisi Dunia. Tanggal tersebut yang lantas ditetapkan sebagai Hari Televisi Sedunia. TV Desa sebagai televisi edukasi desa dan perdesaan di Indonesia
pada Hari Televisi Sedunia tahun 2022 meluncurkan program Jaringan TV Desa Lokal. Dengan semangat memuliakan desa, Desaisme. Jaringan TV Desa Lokal membawa kabar desa kepada dunia. Yang hebat dari desa sederhananya, yang hebat dari desa adalah jujurnya, yang hebat dari desa kemandiriannya. Desa Lokal dipersembahkan oleh Desa Syndicate untuk Indonesia. Salam ekspor. Kembali lagi di Export Talk, sebuah podcast bincang santai mengenai ekspor yang hadir tiap hari Sabtu jam 9 sampai dengan 10 pagi. Nah, tadi iklan sudah lewat, Pak Andito. Ini kita biar kelihatan beneran. Tadi kan framingnya dua nih. Sekarang sebelah-sebelahan nih. Berarti bener Pak Handito ada di Canberra, Australia. Siap. Ini kita kameranya di sini, Pak Handito. Oke, jadi lanjut ngobrol-ngobrol tentang sekolah ekspor, Pak. Jadi kita ingin tahu, Pak Handito ke Australia, ke Canberra, kemarin ke sini dan saya dapat info besok mau ke Melbourne juga ya, Pak Handito ya. Tujuannya apa nih, Pak? Sebenarnya ini kan saya cukup lama di Australia 3 minggu ya. Jadi kalau disebut liburan kesuwen ya, 3 minggu lama banget gitu. Jadi sebenarnya tempat kerjanya pindah nih, Jadi sebagai ya tetap aja ada waktu-waktu kita berliburan, tetapi saya menggunakan waktu 3 minggu ini untuk membantu teman-teman pelaku usaha di Indonesia yang kepengen ekspor ke Australia, dan tentu saja nanti kalau sudah ada yang kepengen, aku tinggal kontakin ke atas perdagangan Indonesia di Canberra. Nah, tapi yang saya lakukan di sini ya kita ketemu dengan banyak teman-teman. Contoh ini waktu beberapa hari yang lalu di kantor ITPC Sydney yang bagus, yang dulu Pak Haris kantornya di sana juga ya bagus kantornya gitu. Kita bikin dialog sama Kompas, terus ketemulah sama teman-teman diaspora kan gitu kan. Nah, pada kumpul, Pak Haris juga hadir. Nah, itu kita lakukan dalam rangka untuk membangun lebih kuat lagi networking yang sudah ada. Terus kemudian saya juga sempat berkunjung ke beberapa teman di sini, reporter, restoran juga kemarin ketemu sama salah satu pengusaha, ketua asosiasi restoran Indonesia di Nathan namanya. Oh, Indonesian Restaurant Association. Oh, itu Ira namanya. Oh, iya. Nama asosiasinya, Pak. Iya, Ira. Ya, kemarin makan di sana. Aku makannya itu kemarin. Rawon dengkul, bukan rawon dengkul, rawon iga. Rawon dengkul sama rawon iga. Rawon iga gitu. Nah, tapi apa yang saya lakukan? Saya sambil ngeliatin orang-orang yang makan di situ kan. Saya juga ada orang Indonesia, ada orang Asia yang non Indonesia, ini ada yang bule juga kan gitu. Dari situ kan saya juga bersama apa ya yang cocok ini mereka itu apa ya? Mereka kenapa nyari ini? Sebenarnya aku belusukan itu tadi ke toko-toko itu tadi, toko-toko ya baik ke groceries-nya Indonesia, tapi juga ke groceries-nya negara-negara lain, Vietnam, Korea, gitu kan, Thailand, kan dia punya toko-toko lebih banyak dari Indonesia, restorannya juga lebih banyak, gitu kan. Aku kadang-kadang prihatin juga ya, kenapa ya kita ini kurang banyak. Tapi sebenarnya sambil lihat juga produk-produk yang ada di supermarket, di hypermarket, gitu, ada juga produk Indonesia dari sana gitu, tapi kayaknya kalau saya lihat masih kurang ya. Padahal potensinya kan besar. Contoh sederhana, kita semua pasti doyan makan kan gitu ya. Nah, di restoran Indonesia kelihatannya baru berapa puluh gitu ya, sementara berapa ratus Thailand, Vietnam, berapa ratus. Padahal Indonesia punya target melalui Indonesia 4.000 restoran gitu. Nah, itu kan salah satu penanggung jawab itu pembukaan restoran itu ya di pemerintah, di Kementerian Perdagangan. Aku kan cuma membantu aja sebagai kepala sekolah ekspor kan gitu. Nah, tapi sebenarnya saya lihat ya begini-begini, kalau dia lihat restoran Indonesia yang ini laku, berarti yang belum banyak ini ya jumlahnya kurang banyak kan gitu. Nah, ini yang saya rasa memang harus kita siapkan. Memang ada juga waktu ngobrol dulu, ini susah nih mendatangkan produk Indonesia, ada aturan-aturan.
Kalau untuk pertanian kan masuk Australia agak ketat ya Pak ya. Ya. Nah itu yang kelihatannya barangkali tidak cukup hanya lobby, tapi juga ini kali ya tersiapkan produk Indonesia di dalam negeri kayaknya gitu ya Pak ya. Betul betul. Sama itu Pak, mungkin tadi sebelum kita bicara sini Bapak bicara tentang kewirausahaan ya Pak ya. Jadi saya rasa jiwa kewirausahaan kita itu masih kurang fight dibandingkan Vietnam dan Thailand Pak. Gitu. Itu mungkin perlu dibina juga di Indonesia. Terus tadi kalau Bapak sampaikan belusukan di Australia, di Sydney, terus Canberra dan nanti ke Melbourne sudah melihat tipikal orang-orangnya seperti apa. Mungkin seperti kita ketahui bersama, orang asli Australia itu Sokola, kan mesti orang aborigin sebenarnya. Jadi sebetulnya orang Australia itu keturunan semua, dari 26 hampir 20 juta penduduk Australia itu 25%-nya lahir di luar Pak. Jadi bisa dibilang etnisnya tuh benar-benar multicultural di sini. Jadi keturunan Indonesia banyak, Asia, yang Amerika, Eropa itu kumpul di sini. Tentu taste-nya juga berbeda-beda. Bisa dibilang pendekatan kita ke mereka pun juga tipikalnya bisa masing-masing. Jadi kalau saya bilang tiap produk itu pasti ada pasarnya. Di Australia itu salah satu contohnya di situ. Tadi Pak Haris tadi sebut-sebut soal kurang waktu itu benar Pak. Lihat ya apa entrepreneurship-nya lah dalam pengertian ini, karena sebenarnya kalau saya amati ya, yang saya perhatikan terakhir-terakhir ini lebih banyak Vietnam sama Thailand ya. Itu kayaknya banyak banget gitu ya, dan saya lihat mereka itu sudah masuk ke restoran mereka gitu ya. Ada juga yang isinya hanya restoran Thailand yang ngurusi hanya orang-orang Thailand gitu, yang Vietnam juga begitu gitu. Tapi juga saya lihat ternyata ada orang Indonesia yang kerja di situ juga kan gitu kan. Nah jadi apa yang saya ingin baca di situ bahwa ternyata niat untuk berbisnisnya dari teman-teman Thailand, Vietnam dan juga yang lain-lain ya, yang ini kuat sekali gitu. Mereka nggak hanya menggantungkan kepada komunitasnya dia sendiri, kan gitu. Dia rekrut dari orang lain, dan restoran dia itu kemudian akhirnya menjadi restoran yang multicultural tadi, ya kan. Jadi mereka terbuka gitu. Ya ini bisa terjadi karena ada memang ya istilahnya partnership tadi itu memang dapat gitu. Nah ini yang sepertinya harus kita siapkan lebih besar lagi. Tidak hanya di Indonesia, tapi begitu sampai di sini ada juga yang perlu kita dorong-dorong kali ya. Termasuk yang diaspora di sini Pak. Itu kan tipikalnya mungkin mungkin Bapak kenal sini banyak yang kerja profesional, tapi yang jadi bisnismen mungkin nggak sebanyak yang jadi profesional ya. Students banyak, bisnismen ada beberapa, tapi lebih banyaknya profesional. Kalau memang kita bisa dorong kewirausahaan itu tadi yang mungkin sekolah di sini, harapan anak-anak yang sekolah sini nggak kembali ke Indonesia, tapi bisa jadi setup bisnis di sini. Iya, nah ini kelihatannya. Aku kemarin sempat ketemu dengan saya harus ceritain, kebetulan ada teman yang dia berasal dari Vietnam. Ini sejarah, maksudnya untuk memotivasi kita. Dia dokter, tapi kemudian dia pengusaha juga, pengusaha di bidang alat kesehatan gitu. Dia cerita, itu masuk ini sekian 10 tahun yang lalu ya. Di Australia ini ya? Iya, masuk Australia. Dia umur 9 tahun ketika sampai di sini. Pakai yang kapal itu. Ya refugee itu ya berarti ya. Dia sekarang rumahnya bagus banget menghadap ke Darling Harbour sana, mahal banget gitu. Jadi dia daya juangnya ini tinggi sekali, dan tapi dia dengan bangga gitu, dia nggak malu-malu gitu. Dulu saya, waduh nggak pokoknya susah deh pokoknya gitu. Nah bahkan mungkin ilegal itu waktu itu. Dia beruntung dia dilegalkan karena dia waktu itu masuk di pengungsian di Kuala Lumpur di Malaysia, kemudian mendaftar dan diproses. Jadi dia kebetulan legal ya. Tetapi yang saya mau garis bawahi, mereka itu banyak yang begitu. Betul. Nah sebenarnya kita ini yang kayak kadang udah lebih enak nih Pak sebetulnya dibandingkan mereka itu kan. Nah tapi justru kadang-kadang lebih enak itu membuat daya juangnya nggak kurang. Yang datang ke Indonesia kan dulu datang, kalau sekarang ya
banyak yang belajar sangunya banyak, duitnya Bapak ini Sugi. Bapak Sugi gitu. Dari- Itu yang kadang-kadang membuat daya juang itu menjadi kurang. Ya nggak perlu dibuat miskin lagi, Ya, nggak usah. betul. Tetapi nah ini Harusnya dengan kita yang punya lebih itu bisa dapat yang lebih besar lagi. harusnya begitu. Nah ini yang ya saya rasa memang jadi PR kita bersama. Tapi memang kalau aku amati ini contohnya ya membuka restoran yang maunya kita ini Pak Guru itu kelihatannya nggak cukup hanya mengandalkan teman-teman diaspora. Nah, bukan aku nggak percaya teman-teman diaspora Indonesia di luar negeri itu banyak yang sudah punya kerjaan yang mapan, kan sudah enak gitu. Jadi kalau saya mengurusi restoran, nah mungkin agak nggak banyak yang mau gitu. Kelihatannya perlu dikirim dari Indonesia ini. Nah ini saya rasa nggak perlu jadi refugee lagi, nggak perlu jadi pengungsi, tapi kita perlu mencetak anak-anak Indonesia yang mau masuk ke pasar luar negeri. Saya pernah nanya, ya kebetulan kan sekolah ekspor antara lain ngurusi mahasiswa dari banyak kampus gitu ya. Aku pernah nanya di beberapa kampus pada mahasiswa, aku kalau mau kirim ke luar negeri ngurusi restoran 1 tahun gitu, mau lah gitu kan. Waktu di Padang saya ada 10 yang saya tanya gitu, yang angkat tangan 11 ya kan, angkat tangan ada yang 2 gitu kan. Saya mau banget gitu. Ya, maksud saya ini menunjukkan bahwa sebenarnya di antara anak-anak muda kita itu banyak juga yang kepengen, asal ya saya rasa nggak ada salahnya kita fasilitasi lah, kita dampingi supaya mereka nanti ya daripada nyasar-nyasar kemudian salah kemudian melakukan kegiatan yang melanggar hukum kan mendingan kita dampingi gitu. Ya, jadi itu menarik sekali Pak. Tadi kebetulan sebelum kita ngobrol di ruangan ini, tadi kita ketemu dengan Pak Akdikbud ya, Pak Atas Pendidikan dan Kebudayaan. Beliau memang mengurusin mahasiswa-mahasiswa kita yang ada di sini. Dan juga di sini ada juga banyak yang juga dari negara-negara lain. Ini contoh case negara lain yang mereka masuk ke Australia dengan cara mereka sekolah di sini, terus kemudian mereka ngambil part-time job di sini. Dan itu boleh ya, legal kan? Legal Pak. Berapa jam? Nggak banyak sih mungkin sekitar di bawah 20 jam seminggu. Lumayan. Tapi saya lihat itu yang didapat itu bukan hanya dapat pasti pendapatan akan lebih, tetapi pengalamannya, experience-nya itu. Mungkin kalau saya bilang pendidikan di Indonesia nggak kalah, sekolah ekspor nggak kalah di Indonesia, tapi yang nggak didapat di Indonesia itu pengalaman living in overseas, living ke Australia. Ketika kita ketemu sini, kita bisa tahu cara mereka, kehidupan mereka bagaimana, kita bisa lebih masuk. Jadi itu mungkin salah satu cara gimana kita bisa bawa entrepreneur Indonesia untuk masuk ke luar negeri, termasuk ke Australia. Nah itu tadi ngomong-ngomong yang lewat ini ya, lewat jalur kita kirim orang gitu ya. Saya kemarin diskusi sama teman-teman di Sydney. Terus kalau kita bawa anak Indonesia ke sini gitu ya, kemudian katakan magang dulu deh ya, di restoran Indonesia yang kita bukain gitu ya, dan kan banyak yang mau. Terus cuma ada celutukan begini, mereka itu nanti begitu magang di sini sambil sekolah kerja gitu, kayaknya mereka bisa jadi nggak mau balik nggak mau balik. Nah itu statement itu tuh punya 2 makna. Di satu sisi baik nggak ya kalau nggak balik mau balik kan gitu. Nah ini kalau kita lihat berpikir dari kacamata nasionalisme yang jangka pendek begitu, waduh itu orang Indonesia harus pulang ke Indonesia kan gitu. Tapi kalau dilihat dari internasionalisme kan gitu, tapi sebenarnya emang kita ini perlu orang Indonesia lebih banyak lagi ada di luar mana kan gitu, karena mereka juga nanti tetap orang Indonesia juga kan gitu. Bahkan kalau sampai ada yang karena kepentingan administrasi keuangan dia mau jadi warga negara asing pun, mereka itu tetap merasa orang Indonesia gitu. Nah ini saya rasa ini yang kita perlu lakukan. Kita ini membutuhkan orang-orang Indonesia yang spesialis memang menjadi pengusaha di luar negeri. Betul. Jadi maksudnya jadi pengusaha itu kan nggak bisa sambilan ya. Jadi kalau saya itu kalau di sekolah ekspor sekarang ini Pak Haris dan teman-teman sekalian, kita ini melihat tahun 2023 itu sebagai tahun internationalization. Tahun internationalization itu dimulai dengan ekspor. Yang kedua kita bikin
gudang sama armada penjualan di negara lain kan gitu. Yang ketiga kita bikin fasilitas produksi, supaya paling nggak rebranding di packaging di negara lain. Yang keempat kita bikin joint venture dengan pengusaha-pengusaha di negara lain. Nah yang kelima foreign direct investment, kita investasi di negara lain. Nah ini ada yang suka bilang, kenapa harus ke luar negeri? Kenapa harus investasi di luar negeri? Ya, tergantung investasinya apa. Tapi kalau investasinya dalam rangka untuk memperbesar ekspornya produk-produk Indonesia di luar negeri itu nggak ada salahnya kan gitu kan. Kita bikin pabrik di luar negeri. Nah kayak Toyota, Honda, Mitsubishi, yang lain-lain juga bikin pabrik di negara-negara lain ya kan gitu. Supaya penetrasinya lebih kuat kan gitu. Nah itu nah begini saya rasa perlu kita wacanakan juga ya supaya kita semuanya menjadi lebih satu bahasa gitu. Jadi kalau orang Indonesia juga nanti akan lihat dari mana-mana, itu rasa sudah waktunya. Aku lihat kemarin ada kampung Vietnam, ada kampung Korea, ada kampung Thailand. Kampung Indonesia di mana? Kalau di sini di mana? Ini lebih sedikit lagi Pak. Kalau Karbira lebih sedikit lagi ya. Di sini aja. Kalau Pak itu belum layak disebut kampung Indonesia itu. Iya, betul. Nah, itu makanya memang betul jiwa entrepreneurship itu kalau memang kita bisa pupuk dari Indonesia ya, Pak Andito ya, itu bisa kita kembangkan. Dan saya sepakat tadi, saya cenderung lebih banyak orang di Indonesia di luar itu akan menarik investasi, meningkatkan perdagangan Indonesia lebih bisa lagi. Mungkin Pak Andito kemarin ketemu beberapa diaspora kita ya, yang mungkin ada beberapa di antaranya yang sudah menjadi WNA, warga negara Australia, tapi kalau dibelah dadanya itu masih merah putih itu. Dan mereka itu ternyata jujur aja lihat yang selama ini efektif untuk membawa produk-produk baik yang produknya perusahaan besar, apalagi yang kecil. Ya, betul, kalau yang besar itu seringkali mereka punya armada sendiri kan gitu. Yang kecil nah mereka titip ke mereka itu gitu. Nah, itu yang saya rasa sih benar itu. Contoh Pak yang produk seperti ini. Ini kalau orang Australia asli, maksudnya importir Australia asli, mungkin mau beli, tapi mereka belum mau willing ambil risk untuk ngambil nyoba dulu. Tetapi kalau tadi diaspora, pengusaha keturunan Indonesia, mereka mau karena mereka tahu lah manfaatnya apa, dan mereka bisa jual mungkin dari komunitas Indonesia dulu, tapi setelah itu pasti akan berkembang lebih luas lagi. Iya, betul. Aku lihat kemarin ada apa itu, ada produk-produk yang kayak kuaci zaman aku kecil dulu ada, tapi sekarang udah susah carinya kan. Ya masih ada di sini, ada di Australia. Itu pasti yang bawa ya itu tadi teman-teman diaspora begitu yang awalnya di situ pasti. Iya. Tapi ngomong-ngomong Pak Aris, aku ini mau sekalian ketemu sama Artase Perdagangan Indonesia di Australia. Selama ini ada IASEPA itu Pak. Gimana Pak kita mengoptimalkan di tahun 2023 ini? Di tahun 2023 ya, IASEPA itu kan 2-3 tahun inilah sudah diimplemented, dan kita dengan Australia itu sebetulnya lebih banyak impornya Pak. Tetapi waktu itu Pak Mendak, Pak Lutfi pada waktu itu sempat sampaikan ke kami, salah satu tugas perdagangan itu tidak hanya meningkatkan ekspor, tetapi mengamankan impor dari Australia. Kenapa? Australia itu yang kita beli di sini apa? Daging, gula, garam, yang itu memang kebutuhan kita sehari-hari. Jadi kalau kita bisa mengamankan itu, tentunya kebutuhan dalam negeri tercukupi, dan itu bisa kita olah kembali, dapat added value, dan kita bisa kirimkan lagi ke luar negeri. Itu menjaga keamanan produk. Betul. Dan juga untuk industri kita. Jadi impor dari Australia itu salah satu tujuannya. Terkait IASEPA, ekspor kita meningkat Pak, memang Pak, setelah IASEPA sekitar 20% itu ada 10-20%, tetapi impornya juga meningkat dari Australia 200%, cukup besar. Tapi kembali lagi itu memang untuk dalam negeri, untuk kebutuhan industri dan kebutuhan pokok kita. Tetapi kami dorong nih, kalau memang memungkinkan kita diolah lebih banyak lagi, terus kita bisa kembali lagi. Ini saya lihat karena UKM sini atau industri sini lebih siap Pak, lebih ready untuk perdagangan bebas, karena kan di sini hanya 27 juta, mau nggak mau mereka harus ekspansi keluar. Beda dengan di kita yang anggap 2
270 juta di dalam aja cukup, ngapain mikirin luar. Jadi mindset itu yang harus kita tanamkan di pelaku usaha di Indonesia. Jadi tidak hanya memikirkan pasar Australia, tapi pasar di dunia itu yang sebenarnya Indonesia itu 270 juta, tapi di dunia itu ada 7 miliar. Yang mesti pikirkan tuh pasar yang 7 miliar itu tadi. Itu tugas, termasuk tugas Bapak nih jadinya nih, selaku kepala sekolah ekspor nih. Ya. Saya sendiri juga mengajak begitu ya. Memang saya rasa kalau di perdagangan itu ekspor sama impor itu kan dua sisi yang bolak-balik begitu ya. Yang ya kalau kita nggak perlu anti impor gitu, asal kemudian kita bisa optimalkan ya impornya untuk apa kan gitu kan, bisa untuk ekspor lagi atau memenuhi kebutuhan dalam negeri kan nggak ada salahnya. Tetapi memang gini Pak, saya lihat bagaimana kita ini sama-sama bisa mendorong pelaku usaha Indonesia memanfaatkan IASEPA ini. Ini kelihatannya kok ada yang antara nggak ngerti atau nggak mau ngerti itu ya, gimana ya caranya supaya aku tuh kadang-kadang gergetan gitu nih, sudah ada tapi jadi teman-teman saya sendiri juga ya yang mestinya dia memanfaatkan tapi enggak gitu. Belum ya. Belum. Gimana caranya biar bisa kita dorong memanfaatkan gitu? Ya, kita sama-sama. Makanya kembali lagi tadi Bapak sampaikan mendorong Kementerian Perdagangan. Betul, kita secara policy memang agresif, tapi pelakunya ini kan teman-teman Bapak juga nih, harus pengusaha-pengusaha. Jadi kami mendorong eksekutornya siapa, teman-teman sekalian, para eksportir sekalian. Kami itu bukan eksportir, kami fasilitator lah. Jadi kami akan dorong. Jadi kalau memang ada hal-hal yang kurang, apabila ada kendala, nanti bisa disampaikan ke kami dan kami bisa kasih fasilitasi mungkin yang diperlukan. Contoh kami di sini tas perdagangan, ada ITDC, ada kebutuhan bayar mungkin ya, nanti bisa kontak ke kami. Tentunya sudah dipersiapkan nih data-datanya. Jadi tidak hanya kontak Pak, tolong bayar ini, bayar apa gitu, misalnya produk kopi lah saya tanyakan. HS code-nya berapa? Nanya lagi ke saya. HS code itu apa ya Pak? Tuh ini panjang. Sudah belajar di sekolah. Itu jadi hal-hal yang seperti itu kadang-kadang kan bayar itu kadang sebenarnya nggak punya waktu juga untuk mengurusin hal-hal yang seperti itu. Ya, alhamdulillah kita terbantu dengan adanya diaspora Pak, yang mau kasih tahu loh HS code ini seperti ini perlu. Dan kalau kita bicara perjanjian ya IASEPA itu kan base-nya kan di HS code ya. HS code itu kan bahasa yang sama di seluruh dunia, jadi biar tidak ada kesalahan. Nah itu yang itu nanti kalau masih ada yang nanya gitu suruh belajar di sekolah ekspor aja Pak, karena di sekolah ekspor kita kasih materi yang sekarang kita lagi siapkan juga materi-materi yang lebih banyak juga memberi bobot kepabeanan ya, karena selama ini pertanyaan tentang HS code, tentang prosedur ekspor impor dan sebagainya itu masih jadi momok nih buat teman-teman. Nah jadi tahun 2023 ini kami akan membuat beberapa macam course yang supaya kalau belajar tentang kebiasaan itu udah nggak asing lagi gitu. Banyak yang masih merasa itu jadi momok padahal sebenarnya karena belum tahu aja kan gitu ya. Nah tapi kembali ke ini Pak, memang kalau melihat seperti itu berarti kita bisa dorong kan kalau kita lihat pelaku usaha kan ada yang udah gede, ada yang belum gede kan gitu aja deh ya. Nah yang gede itu saya rasa memang kita kalau saya sih melihatnya gini, yang gede ini mereka nggak butuh diajarin gitu. Tetapi mereka masih perlu ditemani sebenarnya. Kalau saya sih melihatnya gini, karena banyak pelaku usaha Indonesia ini yang sudah gede, ada yang belum juga ekspor juga ini, ya kan? Ada yang ya tadi Pak Haris bilang di pasar dalam negeri. Iya, nah ini sebenarnya mereka mampu ini ya ekspor, tapi mereka ini perlu ditemani, ya kan? Mereka ada dipoles-poles dikit perlu ditemani. Tapi ada juga yang memang belum besar. Nah, yang belum besar ini memang perlu difasilitasi, didampingi. Nah, memang treatmentnya beda. Nah, aku sebenarnya gini, ini kalau apalagi ini banyak juga teman-teman dari TV desa kan, ada yang dari desa. Nah, ketika ngomong pendampingan ini sebaiknya nggak sendiri-sendiri kita ini. Jadi kalau katakan atas perdagangan atau sekolah ekspor, DPC langsung urusi sama calon-calon ekspor di desa, mungkin nggak rampung-rampung tugas kita. Nah, ada baiknya desa-desa ini juga nggak hanya desa lah, kabupaten, kota gitu, itu bikin pusat-pusat pengembangan
produk ekspor di daerahnya kan gitu ya. Kalau selama ini kan ada istilah one village one product kan gitu. Barangkali serupa dengan itu kita bikin satu kabupaten satu kota itu ya milih satu dua produk aja yang potensial fokus daerahnya fokus. Nah kan kita jadi ngomongnya enak nih di dalam negeri sekolah ekspor bisa temani mereka begitu masuk ke luar negeri katakan ke Australia atau perdagangan Indonesia di Canberra dan itu ini barangnya ini gitu kan jadi nggak perintil dikit-dikit sebenarnya nggak pusing apa Jadi memang sepakat Pak, kuncinya memang kolaborasi. Jadi yang dilakukan ya makanya saya nodong Bapak datang ke sini itu biar untuk kolaborasi ke depan, silaturahmi itu bisa dijaga. Terus nanti kita utamanya kan juga tindak lanjut Pak. Jadi setelah ini harapan kita ada program-program yang nyata, entah itu sekolah ekspor yang goes to Australia lagi, nanti atas perdagangan akan bisa berkontribusi di situ. Tidak hanya kami, di sini ada ITPC, tentunya KBRI pun juga akan full support Pak di situ. Jadi memang itu yang harus kita lakukan bersama-sama, Pak Handito. Itu juga ini juga ada saudaranya kakak kandungnya sekolah ekspor, nah dulu namanya PPEI, sekarang namanya PPE. Biasa. Nah, aku sudah sempat kontakkan sama Pak Sugi, pusatnya, habis itu Mbak Sekjen Medan, kami saya kontak beliau dan kemudian memang contoh ini kolaborasi gini kan kita perlu bangun ya, jadi supaya ya energi kita ini jadi lebih kayak contohnya di aku ingat sama PPEI gitu, di sana kan ada ruangan yang juga dipakai ada pengembangan desain yang pusat desain. Nah itu kan contoh bagus gitu bagaimana kita bisa membantu pelaku usaha agar desain produknya jadi lebih bagus. Ini contohnya bagus gitu. Nah ini yang sering lihat Pak Wamendak pakai jam yang unik gitu. Nah ini kan hal-hal begini ini kan perlu dikembangkan. Ya memang pasarnya niche market yang beginian, tetapi kalau yang begini bisa dipoles lebih baik lagi. Nah itu kan menjadi sesuatu yang bisa dijual. Kan ada kalanya nih produk-produk kreatif saking kreatifnya nggak bisa dijual. Saking kreatifnya. Nah tapi kan kita kan perlu menghubungkan. Jadi kalau kreatif menurutmu kreatif tapi di sana nggak ada pasarnya untuk Oppo kan gitu ya. Nah ini yang ini membutuhkan kolaborasi sehingga ini pengalaman contohnya kalau bicara roda kreatif beberapa tahun yang lalu grup perusahaan saya pernah urutin program untuk memberi penghargaan buat produk kreatif Indonesia. Nah itu saya lihat kalau dilepas begitu aja memang kreatifnya macam-macam. Tapi kalau dilepasnya didampingi gitu, jadi kalau pendampingan itu bagus-bagus dan masuk pasarnya mudah kan gitu. Nah berdasarkan pengalaman itu juga sebenarnya kami kalau di sekolah ekspor melakukan proses pendampingan itu. Jadi kayak contohnya mahasiswa, UKM atau pelaku usaha yang mau belajar ekspor, nggak hanya dikasih teori tentang ekspor gitu, pengetahuan, dan tapi kemudian kita dampingi pengembangan produknya. Nah kalau udah jadi produk, ini bisa masuk pasar ekspor nggak kan gitu. Nah selama ini kan agak suka gampang kita mengatakan ini bisa ekspor nggak ya barang ini kan gitu. Nah kemudian di sister organisasi sekolah ekspor namanya Depo Ekspor, kita bikin sebenarnya pendaftaran untuk produk yang layak ekspor, kita sebut IR gitu, export ready product kan gitu. Sebenarnya itu lebih banyak untuk registrasi aja kan, oh ini buat, tapi sudah melalui proses kurasi dikasih nomor nanti IR number 1, 2, sekian, sehingga kalau nanti bayar luar negerinya ragu-ragu ini benar nggak ya, nah dia bisa cek di situ, oh bisa tertelusur kan gitu. Nah hal-hal begitu ternyata ada gunanya, ada manfaatnya. Jadi banyak yang sekarang ini minta langsung ya numbernya. Kita bilang nggak bisa minta langsung, nanti ini kita nggak jualan, nggak dijual memang kan gitu. Tapi ini kan lebih banyak untuk bagaimana kita ini bisa saling membantu, saling mengingatkan kan gitu. Ya kayak kan kalau di Kemendak ada INA Ekspor ya gitu kan Pak ya. Kalau di Kemlu ada INA Akses kan gitu. Nah kan semuanya kan sama niatnya kan membantu pelaku usaha Indonesia maupun luar negeri agar bisa lebih mudah berdagang gitu ya Pak ya. Betul. Oke, siap. Jadi kuncinya tadi memang kolaborasi ya Pak Handito ya. Dan nggak sangka nih
waktu kita ngobrol ternyata udah hampir 1 jam nih Pak Handito nih ngobrol ngalor Iya, ngidul. gitu. Udah sampai ke tadi ke Melbourne, ke Sydney, ke Canberra, dan juga Pak Handito juga sampaikan mengenai program-program sekolah ekspor, program yang kedepannya seperti apa. Nah, tadi kalau ingin mau mendaftar, ini apakah tadi sudah berarti di website ada ya Pak ya? Ada di website. Nanti kalau daftar kalau mau Hmm. gampang email aja ke halo@sekolahekspor.com. Tapi semuanya pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke. Halo@sekolahekspor.com. halo@sekolahekspor.com ya Pak ya. Udah, nanti ada yang balesin. Nanti ada yang balesin, tapi kalau ingin mau browsing bisa juga di www.sekolahekspor.com ya. Betul. Siap. Oke. Terima kasih Pak Iya, Handito terima atas kasih. waktunya. Tapi sebelum ditutup, kami ingin mendengar semacam closing statement dari Bapak Kepala Sekolah Ekspor kita nih, untuk memotivasi kita semua bahwa ekspor itu menjadi suatu hal yang harus Pak sekarang. Monggo Pak Handito. Ya, jadi semua teman-teman sekalian yang belajar dari ekspor, channelnya itu kan begitu ya. Sebentar Pak, kita coba. Ini agak kendala nih ke Bapak. Nih kita harus ke Bapak dulu nih. Bentar. Ya, diputar dulu ya. Kita putar dulu. Nah, monggo kita closing dulu. Ya. Oke, jadi buat teman-teman sekalian semua yang selama ini sudah berbisnis tetapi belum memulai ekspornya, atau yang belum berbisnis tetapi kepengen masuk ekspor, dua-duanya bisa. Jadi tidak harus berbisnis dulu baru masuk pasar ekspor. Sekarang dengan zamannya digital ekspor sekarang, kita bisa langsung memulai bisnis dan langsung berorientasi pasar. Nah, berorientasi pasar ekspor itu tidak harus dengan langsung bisnisnya yang besar. Kalau zaman dulu kalau bisnis harus gede, pakai LC, kontainer-kontaineran. Sekarang zamannya zaman gotong royong kan gitu. Jadi ekspornya juga bisa ekspor gotong royong. Maksudnya kita bisa bergabung dengan beberapa kawan, kirim barang satu kontainer. Bisa sifatnya demand driven. Pembelinya minta dari luar negeri, baru kita siapin. Tetapi zaman sekarang kita sudah harus bisa juga memulai dengan supply driven. Kalau supply driven, maka kita siapin barang dulu, kita kirim ke luar negeri. Nah, kirim ke luar negeri tentu saja nanti harus mengikuti ketentuan yang ada. Tetapi yang paling pasti kalau mau kirim barang ke luar negeri, jangan kirimnya awal-awalan juga. Kita siapkan dulu yang sesuai dengan kebutuhan pasar, kita kirim di sana. Nah, terus kita cari distributor di negara tujuan. Nah, teman-teman diaspora bisa membantu kita untuk masuk di pasar luar negeri. Selain itu juga banyak trading company yang dekat dengan Indonesia yang bisa kita manfaatkan. Jadi nggak perlu nunggu semuanya hebat dulu, semuanya tersedia. Nggak perlu juga harus ekspor besar. Ekspor bisa dimulai dari yang kecil. Nah, dari itu kita perbaiki dari waktu ke waktu. Kalau ada kesulitan masuk negara tujuan, cari aja atas perdagangan. Ya, terima kasih Pak Handito. Jadi semuanya dari kecil pun bisa kita lakukan ya, dan yang paling utamanya dimulai dari sekarang, Pak. Ya, jadi apapun itu kita mulai dari sekarang karena kita nggak bisa menunggu nih, karena selalu saya sampaikan ekspor itu harus. Kenapa? Kalau kita tidak mulai ekspor sekarang atau tidak berorientasi ekspor, mungkin 5-10 tahun lagi jualan di Indonesia itu susah, Pak. Iya, betul. Sangat betul. Dan sekarang Indonesia sudah menyelesaikan ketua G20, sekarang jadi ketua ASEAN. Itu kan artinya pasarnya makin, kalau nggak dimanfaatkan rugi. Betul. Siap, matur nuwun Pak Handito atas waktunya, dan kita kembali lagi tentunya tindak lanjut dari pertemuan kita ini akan kita lakukan kembali lagi untuk pelaku usaha Indonesia supaya bisa go ekspor ke seluruh negara di dunia termasuk ke Australia. Iya, nanti mohon dibantu ini Pak Adak, kami mau izin bikin sekolah ekspor ke Australia. Itu bukan berarti kami ke kantor di sini, tetapi untuk membantu teman-teman yang mau masuk ke pasar. Siap. Terima kasih Pak Handito atas waktunya. Terima kasih. Dan kita tunggu sekolah ekspor at Australianya. Terima kasih banyak. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan salam ekspor. Salam ekspor.